Tidak pernah kusangka rumah yang selama ini jadi tempatku berlindung justru berubah menjadi ruang ujian batin. Aku wanita yang setia, selalu menjaga batas. Tapi godaan itu datang bukan dari orang asing, melainkan dari darah dagingku sendiri. Keponakanku Rinto, anak dari adik laki-lakinya. Dia yang dulu kupeluk seperti anak sendiri, kini memandangku dengan mata berbeda. Dan saat rumah sepi, aku tak bisa lagi menyangkal detak jantungku sendiri. Halo sobat semua, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan berbagi kisah penuh cinta yang terinspirasi dari kisah nyata. Jangan lewatkan setiap cerita yang akan membuat hati kalian terasa lebih mengguncang. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Mari kita mulai kisahnya. Namaku Rina, usia 37 tahun. Aku seorang istri dari pria yang sangat bertanggung jawab bernama Wawan. Kami telah menikah 9 tahun lamanya. Pernikahan kami tak pernah dihiasi pertengkaran besar. Tidak pula drama-drama seperti di sinetron. Tapi justru karena terlalu datar, aku tak sadar bahwa hatiku perlahan mulai kosong. Rumah kami di pinggiran Bekasi ini terletak di gang kecil yang cukup tenang. Tidak bising, tapi juga tidak ramai. Pagi hari Wawan berangkat jam 5 subuh, pulang bisa jam 8 malam, kadang lebih. Dia kerja di proyek jalan tol sebagai pengawas lapangan. Sering harus keluar kota. Kalau pulang pun tubuhnya sudah lelah, matanya berat, suaranya pendek-pendek. Makan, mandi, tidur, begitu terus. Aku tak menuntut banyak. Tapi lama-lama, rasa sepi ini seperti dinding lembab yang tak bisa dikeringkan. Diam-diam mengelupas dari dalam. Aku mencoba sibuk berkebun, menjahit, kadang ikut ibu-ibu pengajian di masjid. Tapi tetap saja, pulang ke rumah artinya kembali ke sunyi. Seringkali aku duduk di ruang tamu menatap pintu, berharap ada yang masuk dan mengajakku bicara. Walau hanya menanyakan apakah aku sudah makan. Tapi pintu itu selalu terbuka dan tertutup oleh orang yang sama, suamiku, dan hanya untuk keperluan yang fungsional. Hubungan kami seperti mesin, tak rusak, tapi juga tidak hidup. Dan disinilah, lubang itu mulai terbuka, ruang kecil di hati yang kosong menunggu diisi entah oleh apa. Aku bukan perempuan yang haus perhatian, tapi aku hanya manusia biasa yang ingin didengar, ditatap, dan dihargai. Tapi siapa sangka, pengisi ruang itu akan datang dari seseorang yang seharusnya tak pernah menyentuhnya sama sekali. 3 bulan lalu, Rinto datang, keponakan suamiku, anak dari adik laki-lakinya yang tinggal di Ciamis. Usianya 21 tahun, baru lulus kuliah teknik sipil. Katanya ingin cari kerja di Jakarta dan butuh tempat tinggal sementara. Tanpa pikir panjang, Wawan langsung mengizinkan dia tinggal di rumah kami. Namanya juga keluarga sendiri, Rin. Masa nggak boleh numpang sebentar? Begitu katanya. Aku pun menyambut Rinto dengan senyum. Sosoknya tinggi, kulitnya bersih, rambutnya selalu rapi. Ada bekas-bekas masa remaja di wajahnya, tapi sorot matanya dewasa. Hari pertama dia datang, rumah langsung terasa berbeda, lebih hidup. Ada suara di meja makan, ada langkah kaki di dapur, ada tawa ringan saat dia menonton TV. Aku pikir kehadirannya akan membantu mengusir kesepian. Dan memang benar, tapi aku tak tahu bahwa tawa itu perlahan berubah nada. Bukan lagi sekedar tawa keponakan kepada tantenya. Awalnya Rinto sopan, ia bantu-bantu bersih rumah, suka masakin mie kalau aku sedang lemas, dan selalu menyapa dengan senyum pagi. "Bude, sudah ngopi belum?" Sapanya setiap pagi. Hal-hal kecil yang tak pernah aku dengar dari suamiku sendiri. Hatiku hangat, tapi aku tak mengartikan apa-apa. Sampai suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, dia berdiri di ambang pintu dan berkata dengan ringan, "Budi nggak berubah ya, tetap cantik dari dulu." Aku kaget, bibirku sempat terbuka, tapi tak ada kata keluar. Aku hanya bisa tertawa gugup. "Kamu ini ada-ada aja, Rin. Bude udah tua." Tapi di balik itu, dadaku bergetar. Ada getaran asing yang belum pernah kurasakan sejak lama. Bukan karena pujiannya, tapi karena sorot mata itu. Tajam, langsung, seperti pria pada wanita, bukan keponakan kepada tantenya. Sejak hari itu, Rinto makin sering menempeliku. Kadang aku sedang di dapur memotong sayur, dia tiba-tiba duduk di meja sambil main ponsel. "Bude masak apa? Enak banget baunya," katanya sambil menatapku lekat.
Aku mencoba biasa saja, menjawab datar, tapi aku sadar betul, ada sesuatu yang mengganjal. Tangannya kadang menyentuh sendok di dekatku, seolah tak sengaja mengenai jemariku. Entah kenapa, tubuhku refleks menjauh. Tapi yang kutolak bukan sentuhannya, melainkan perasaan dalam diriku sendiri. Karena dalam hati yang terdalam, aku tak benar-benar ingin dia menjauh. Pernah suatu hari, dia melihatku pakai daster berbunga yang sedikit longgar di bagian dada. Dia menatapku lama sekali, sampai aku merasa harus mengancingkan bagian atasnya dengan cepat. "Maaf Rin, Bude nggak sadar bajunya kebuka," kataku buru-buru. Tapi dia malah tersenyum santai. "Nggak apa-apa Bude, Bude tetap kelihatan anggun kok." Dan lagi-lagi, kalimat itu membekas. Aku tidur malam itu sambil memikirkan nada suaranya. Aku benci memikirkannya, tapi bayangannya terus muncul. Aku mulai merasa bersalah pada Wawan, tapi bersalah pun rasanya tak cukup untuk mengusir desir aneh dalam dada ini. Serasa diaduk dari dalam, membuat dada sesak dan kuping berdesing. Makin hari, Rinto makin berani. Ia tahu Wawan selalu pulang malam, dan ia tahu kapan rumah hanya ada aku dan dia. Ia mulai suka menggoda lewat kata-kata yang samar, tapi menyentuh. "Kalau Om lebih sering di rumah, pasti Budi nggak kesepian ya?" ucapnya sambil tersenyum. Aku menoleh kepadanya, ingin marah, tapi tatapannya lembut. Bukan tatapan menggoda murahan, tatapan itu tulus dan sepi. Dan di sanalah aku merasa makin hancur, karena ternyata aku juga sepi. Dan saat dua orang sepi bertemu, batas jadi kabur. Aku bukan wanita nakal, tapi hatiku mulai longgar. Suatu malam, hujan deras mengguyur Bekasi. Listrik padam. Aku menyulut lilin, duduk di ruang makan sambil menunggu lampu kembali menyala. Rinto keluar dari kamarnya, membawa selimut dan berkata, "Boleh duduk sini, Bude? Gelap banget, takut petir." Ia duduk di dekatku, terlalu dekat. Aku bisa mencium aroma sabunnya, merasakan hangat tubuhnya hanya sejengkal dari pundakku. Suasana sunyi, hanya suara hujan dan detak jantungku sendiri. "Rinto, kamu jangan dekat-dekat gini ya. Bude nggak enak," kataku dengan suara hampir tak terdengar. Tapi dia tak bergeming. "Aku cuma pengen nemenin. Bude kelihatan sendirian banget." Aku ingin berdiri, tapi kakiku kaku. Dalam hati, aku berperang antara akal sehat dan perasaan yang tak bisa kusebut namanya. Setelah malam itu, aku tak bisa tidur. Aku masuk kamar, duduk di pojok ranjang, memeluk lututku. Aku merasa najis, merasa kotor, tapi juga merasa hidup. Aku belum pernah merasa seperti itu selama bertahun-tahun. Ada percikan di dalam hati yang selama ini mati suri. Aku menangis, membasuh wajahku, berharap rasa itu hanyut bersama air. Tapi besoknya, saat melihat wajah Rinto di meja makan, semua kembali seperti semula. Dia bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Sopan, ramah, membantu menyajikan sarapan. Tapi senyumnya seperti isyarat rahasia yang hanya kami berdua tahu. Dan yang paling membuatku takut adalah aku menantikan senyum itu. Aku mulai menjaga jarak. Pakai baju longgar, jarang keluar kamar, bahkan pura-pura batuk agar dia tak mendekat. Tapi itu hanya di luar. Dalam hati, aku seperti pelari yang sudah lelah tapi enggan berhenti. Setiap malam, aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku begini? Kenapa aku seperti ini? Aku ingin setia, tapi aku juga ingin dimengerti. Dan ternyata yang membuat goyah bukan orang asing, melainkan seseorang yang sudah merasa dekat, terlalu dekat. Keponakan sendiri. Malam itu menjadi malam paling gelap. Bukan karena padamnya listrik, tapi karena aku merasa kehilangan kendali atas diriku sendiri. Setelah hujan deras dan lampu mati, suasana rumah seperti memeluk keheningan yang asing. Rinto duduk terlalu dekat. Kami hanya dipisahkan oleh napas yang menggantung di udara. Ketika dia berkata, "Takut petir, Bude. Boleh duduk sini kan?"
Itu terdengar seperti permintaan yang sederhana, tapi rasanya seperti godaan setan. Tanganku memegang cangkir teh yang tak lagi panas. Jari-jari gemetar tak tentu arah. Aku ingin berdiri, ingin berpindah kursi. Tapi ada sesuatu yang menahanku. Bukan tubuh, tapi perasaan yang selama ini aku tekan dalam-dalam. Perasaan ingin dipeluk, ingin dirangkul, bukan oleh pria muda ini, tapi oleh siapapun yang bisa mengisi ruang kosong di hatiku. Rinto, jangan gitu ya. Kamu keponakan Bude. Suaraku akhirnya keluar, pelan, getir. Tapi dia hanya menoleh perlahan dan menatap mataku seperti ingin membacanya. Tapi kenapa aku deg-degan kalau dekat Bude? Ucapnya. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dunia sekitarku runtuh perlahan. Aku bukan gadis 20 tahun lagi. Aku bukan wanita yang mudah tersipu oleh rayuan anak muda. Tapi malam itu, aku adalah istri yang kesepian dan di hadapanku bukan sekedar keponakan, tapi lelaki yang hadir di saat aku nyaris tak punya siapa-siapa untuk bicara. Aku menatap lantai, membeku. Tidak ada kata yang keluar, hanya detak jantung yang makin keras. Dan saat Rinto menyentuh punggung tanganku, aku tersentak, berdiri, dan buru-buru masuk ke kamar. Menutup pintu, menahan napas, menangis tanpa suara. Aku duduk di lantai kamar mandi malam itu. Air mengalir di keran wastafel, tapi tidak menetes ke tubuhku. Tanganku memegangi wajahku. Aku menangis tanpa suara bukan karena marah pada Rinto, tapi karena marah pada diriku sendiri. Kenapa aku tidak berteriak padanya? Kenapa aku tidak mengusirnya dari rumah saat itu juga? Kenapa aku hanya diam? Aku merasa menjijikkan, tapi bersamaan dengan itu, aku juga merasa hidup. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada seseorang yang membuatku merasa diperhatikan. Yang melihatku sebagai wanita bukan hanya istri yang tugasnya menyapu, masak, dan menyambut suami pulang kerja. Aku berusaha mengingat kembali Wawan, suamiku. Aku mencintainya dulu. Tapi kini dia seperti tamu yang hanya pulang untuk tidur. Dia jarang menyentuhku, bahkan jarang memandangku lebih dari 5 detik. Tidak ada lagi pelukan di pagi hari, tidak ada lagi sentuhan hangat saat aku jatuh sakit. Bahkan ulang tahunku yang lalu, ia hanya mengucapkan lewat pesan WhatsApp, tanpa kue, tanpa peluk. Maaf sayang, lupa hari ini. Tadi ada audit dadakan. Itu pesannya. Dan aku hanya tersenyum lirih, pura-pura tidak apa-apa. Aku terbiasa tak dianggap. Aku terbiasa dilupakan. Tapi ternyata tubuhku tidak terbiasa terus diabaikan. Jiwaku merontah. Dan malam itu aku sadar bahwa bukan hanya tubuh yang butuh disentuh, hati pun juga. Esok harinya, aku bangun lebih awal. Kurasakan wajahku masih bengkak, mataku sembab. Aku tak ingin Rinto melihatku dalam keadaan seperti ini. Segera aku kenakan gamis panjang dan kerudung tipis, meski biasanya aku hanya pakai daster di rumah. Aku ingin membuat jarak. Aku ingin memberinya sinyal bahwa ada batas yang tak boleh dilewati. Tapi saat aku keluar dari kamar dan melihatnya duduk di ruang makan, dia menatapku, tersenyum, dan berkata, "Bude, pakai kerudung jadi tambah cantik ya?" Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku tersenyum kaku, tak membalas ucapannya. Tapi di dalam hati, aku justru menangis lagi. Karena meski ingin menolak, aku malah menantikan kalimat itu. Aku menghindarinya sepanjang hari. Aku masak lebih cepat dari biasanya. Tak duduk menemaninya makan. Aku bahkan tak mau menyentuh remote TV kalau dia sedang nonton. Tapi meski tubuhku menjauh, pikiranku justru terus mendekat. Aku ingat saat dia pertama kali tiba dan canggung menyebutku Bude.
Aku ingat senyum polosnya saat mencuci piring. Tapi kini, tatapan itu bukan polos. Tatapan itu berbahaya. Namun sayangnya, aku sudah terlanjur menyimpannya dalam kepalaku. Seperti lagu yang tak bisa dihentikan meski telinga ingin diam. Malam demi malam kulalui dengan kegelisahan. Aku mencoba berdoa lebih lama, bahkan memperbanyak zikir agar pikiranku tidak lari kemana-mana. Tapi bayangan itu datang tanpa permisi. Wajah Rinto muncul bahkan saat aku sedang berwudu. Dan setiap kali ku dengar langkahnya dari lorong rumah, hatiku berdetak lebih cepat. Aku membenci rasa ini, tapi tak bisa mengusirnya. Dan itu membuatku takut. Suatu sore yang mendung, Wawan tiba-tiba pulang lebih awal dari biasanya. Jam 5 sore suara motornya sudah terdengar di halaman. Aku tengah memasak di dapur, mengenakan celemek dan rambut masih digelung. Kaget bukan main, biasanya dia pulang jam 8. "Loh, kok udah pulang, Mas?" tanyaku sambil senyum. Tapi dia tak menjawab. Dia hanya berjalan cepat ke ruang tamu, matanya menyapu ruangan. "Tadi aku lihat ada cowok keluar dari kamar mandi. Siapa itu?" Suaranya tenang, tapi penuh tekanan. Aku tercekat. "Itu Rinto, keponakan kamu sendiri, Mas. Lupa ya?" Jawabku cepat, tapi aku tahu dia tidak lupa. Dia hanya sedang menyusun curiga. Wawan tidak melanjutkan pertanyaannya, tapi sorot matanya tajam. Ia berjalan ke kamarnya, membanting pintu pelan. Rinto keluar beberapa menit kemudian. Wajahnya pucat. Ia sempat menatapku, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih diam. Malam itu suasana rumah seperti perang dingin. Tak ada yang bicara, tak ada tawa TV, hanya suara kipas angin dan ketegangan yang menggantung di udara. Aku duduk di pojok dapur, menyesali segalanya. Apakah tatapan kami sudah ketahuan? Apakah ada gestur kami yang mencurigakan? Aku takut, tapi anehnya, di balik rasa takut itu, aku juga merasa kehilangan sesuatu. Dan itu lebih menakutkan dari kemarahan suamiku. Sejak malam itu, Rinto menjadi lebih pendiam. Ia jarang muncul di ruang tengah. Sering keluar rumah, katanya bantuin teman kerja. Tapi ia tetap pulang, selalu sebelum jam 10 malam. Tak pernah lebih. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Saat semua lampu padam dan Wawan sudah tertidur, selalu ada satu ketukan pelan di pintu kamarku. Hanya satu, tapi cukup membuat hatiku bergetar. Itu seperti kode rahasia, dan aku tahu siapa pelakunya. Awalnya aku pura-pura tak dengar, tapi malam keempat aku berdiri di balik pintu, tak membuka, hanya menempelkan telinga. Tidak ada suara lain, hanya detak jantungku yang seperti genderang perang. Rinto tak memaksa, tapi keesokan paginya dia tersenyum seperti biasa, seperti tak terjadi apa-apa. Dan itu membuatku makin gila, karena aku tahu ada sesuatu yang tumbuh tapi tak pernah disebutkan. Sesuatu yang seharusnya dikubur tapi malah disiram perlahan. Malam demi malam, ketukan itu datang dan aku makin sulit tidur. Bukan karena suara ketukannya, tapi karena kehadirannya yang tak terlihat. Rinto tak lagi menyentuhku, tak lagi menggoda terang-terangan, tapi kehadirannya yang diam justru lebih membunuh dari kata-kata. Aku tahu aku harus bicara, harus menghentikannya. Tapi semakin aku ingin melawan, semakin aku tak sanggup. Karena setiap detik kebersamaan kami terasa seperti candu yang mengikatku tanpa tali. Malam ketujuh setelah ketukan itu terdengar lagi dan membuatku gelisah semalaman, aku akhirnya memberanikan diri untuk bicara langsung pada Rinto keesokan harinya. Kami duduk berdua di dapur. Aku sedang mengiris bawang, dia berpura-pura membantu mencuci sayur. Ada jeda panjang sebelum aku memulai. Aku menggenggam pisau terlalu erat hingga ujung jari terasa pegal. "Rinto," ucapku akhirnya dengan suara serak. Dia langsung menoleh, seperti tahu arah pembicaraan. "Jangan pernah ganggu Bude lagi. Jangan ganggu perasaan Bude. Ini salah. Ini dosa." Kalimat itu keluar lebih sebagai bisikan karena rasanya menyesakkan untuk mengucapkannya secara tegas. Tapi Rinto tidak membantah, tidak pula tersinggung. Ia menatapku lama, lalu menunduk.
Aku tahu, Bude. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga nggak bisa bohong soal apa yang aku rasain. Aku cuma pengen Bude bahagia. Aku lihat Bude kesepian. Om nggak pernah benar-benar ada buat Bude. Kalimat itu menghantam seperti badai yang mengguncang. Aku ingin membantah, tapi aku tahu itu benar. Aku terdiam. Pisau di tanganku seperti beku. Tak ada sayur lagi yang kupotong. Hanya air mata yang tiba-tiba menetes tanpa aba-aba. Rinto melihatku menangis, tapi tidak mendekat. Ia hanya berdiri perlahan dan keluar dari dapur, meninggalkanku sendirian dalam air mata, dalam sunyi, dan dalam rasa bersalah yang menyesakkan dada. Esoknya Rinto tidak pulang, tidak juga malam berikutnya. 3 hari berturut-turut aku menunggu suara sepatunya di halaman, menunggu ketukan pintu kamarnya, menunggu ketukan malam itu. Tapi tak datang. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menyapu, mencuci, merapikan lemari, menonton sinetron yang sebenarnya tidak kusuka. Tapi tetap saja tak bisa menghilangkan kekosongan itu. Di meja makan hanya ada 1 gelas yang terisi. Di ruang tamu, bantal yang biasa ia sandarkan masih ada. Tapi tak ada tubuh yang duduk. Rumah ini kembali sepi seperti dulu. Tapi kali ini sunyinya seperti menelan. Seperti lubang yang menyedot isi dadaku. Aku menelpon. Ponselnya tidak aktif. Kukirim pesan centang 1. Aku mulai cemas. Mas, Rinto kemana ya? Tanyaku pada Wawan berusaha tenang. Tapi ia hanya menjawab singkat. Biarin, anak itu aneh. Lebih baik pergi sekalian. Aku menatap suamiku dengan perasaan yang campur aduk. Kenapa ia begitu mudah membuang seseorang? Kenapa begitu dingin? Aku ingin meneriakkan bahwa justru aku yang butuh dia kembali. Tapi tentu tidak bisa. Aku hanya istri yang diam. Dan air mata yang kutahan jatuh juga. Malam itu ketika aku menyetrika bajunya, mendapati 1 kaos Rinto masih terselip di tumpukan. Hampir 2 minggu kemudian, saat aku sedang menjemur baju, ku dengar suara sepeda motor berhenti di depan pagar. Detak jantungku langsung berpacu. Aku berlari kecil ke depan, dan benar, itu Rinto. Tapi kali ini tidak sendiri. Ia datang dengan 2 koper dan 1 ransel besar. Wajahnya lebih dewasa, ada luka kecil di keningnya, dan matanya terlihat lebih gelap, seperti habis menahan banyak hal. Ia tersenyum kecil, bukan senyum ceria seperti dulu. Senyum itu berat, seperti perpisahan yang tertunda. Aku cuma mau pamit, Bude, katanya lirih. Aku dapat kerjaan di Bandung mulai minggu depan. Tapi hari ini aku langsung berangkat. Aku gak bisa tinggal di sini lagi. Suaranya tegas, tapi aku bisa menangkap getaran di ujung kata-katanya. Aku ingin mengatakan banyak hal. Ingin bertanya, apakah dia marah padaku, kecewa, atau justru bersyukur karena aku menolak dia. Tapi lidahku keluh. Aku hanya mengangguk. Jaga diri ya, Rin, kataku nyaris tanpa suara. Ia lalu meraih tanganku, menciumnya perlahan. Lama, lebih dari yang biasa dilakukan keponakan kepada tantenya. Dan saat dia melepaskan genggamannya, mataku tak bisa menahan air yang akhirnya jatuh juga tanpa bisa dicegah. Setelah Rinto benar-benar pergi, rumah ini kembali menjadi rumah yang dulu sunyi, rapi, dingin. Tapi aku bukan lagi wanita yang sama. Setiap sudut rumah kini menyimpan jejaknya. Dapur yang dulu jadi tempat kami diam-diam bicara. Sofa tempat ia tidur siang sambil mendengkur pelan. Cermin di kamar mandi tempat aku berkaca sambil bertanya, apa aku terlalu tua untuk dicintai? Kini semuanya terasa kosong. Bahkan suamiku tak sadar bahwa aku berubah. Ia tetap pulang larut, tetap tak bertanya kenapa mataku sembab, tetap tak tahu bahwa hatiku sempat pergi dan tak sepenuhnya kembali. Aku mencoba memulihkan diri, kembali ke pengajian, memasak menu favorit Wawan. Tapi semuanya seperti sandiwara yang tak menyentuh hati. Ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Bukan karena cinta yang tak jadi, tapi karena kenyataan bahwa perhatian sekecil apapun itu ternyata bisa menghidupkan kembali bagian hatiku yang selama ini mati.
dan bagian itu telah tumbuh bersama Rinto. Kini aku berdiri di hadapan cermin, menatap wajahku sendiri dan bertanya, apakah aku masih bisa hidup hanya dengan sisa-sisa kenangan yang seharusnya tidak pernah ada? Aku tak tahu perasaan ini harus kusebut apa. Cinta? Salah. Nafsu? Tidak. Kerinduan? Mungkin. Tapi lebih dari itu, ini tentang rasa yang muncul karena kekosongan. Rasa yang tumbuh karena tidak ada yang lain yang tumbuh di tanah hati ini. Jika Wawan hadir, mungkin Rinto tak akan pernah menjadi penting. Tapi kenyataannya, aku seperti pohon yang kering lalu basah oleh gerimis. Meski gerimis itu datang dari tangan yang tak seharusnya menyiramiku. Dan sekarang gerimis itu sudah reda, tapi aku tetap menggigil karena basahnya masih terasa. Aku menulis kisah ini bukan untuk menghakimi siapa-siapa, tapi untuk mengingatkan bahwa batas itu rapuh, bahkan bagi orang sebaik apapun. Kadang bukan karena kita menginginkan dosa, tapi karena kita tidak menjaga celahnya. Dan celah itu bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Keponakan sendiri. Aku menyesal, tapi aku juga bersyukur. Karena dari pertemuan terlarang itu, aku belajar satu hal. Aku masih manusia, masih punya rasa. Dan kini aku tahu betapa berbahayanya membiarkan diriku sendiri terlalu lama diabaikan. Kini hampir 2 bulan sejak Rinto pergi. Aku perlahan mulai kembali ke rutinitas lama. Menyapu pagi, menjemur cucian, mengupas wortel di dapur sambil mendengarkan radio butut yang sering berdesis. Aku bergabung lebih aktif di pengajian ibu-ibu, bukan karena keinginan tulus mendalami agama semata, tapi karena aku butuh suara, butuh manusia. Tapi tetap saja, sepulang dari kegiatan itu, saat kembali membuka pintu rumah, sunyi menyergap. Seperti biasa, rumah ini tidak pernah ramai, dan kini terasa lebih sempit. Bukan karena ada yang menambah, tapi karena ada yang hilang. Ada satu momen yang membuatku lemas ketika seorang ibu pengajian menyebut nama Rinto, bukan keponakanku, tapi anaknya yang baru menikah. Tapi hanya dengan mendengar nama itu, tubuhku seperti disetrum, mataku otomatis mencari sumber suara, telingaku berdenging. Malamnya aku menyalakan ulang ponsel lama yang dulu sering digunakan Rinto saat tinggal di sini. Berharap entah ada foto, suara, atau apapun yang tertinggal. Tapi yang kutemukan hanya satu catatan suara pendek yang membuat jantungku luruh. Bude, makasih udah baik banget sama aku. Kalau Bude ngerasa aku ganggu maafin ya. Suaranya serak tapi hangat. Aku menangis lagi malam itu. Bukan karena kehilangan. Tapi karena aku menyadari, tidak ada yang benar-benar mengerti aku sebaik dia. Bahkan suamiku sendiri. Wawan tetap menjadi dirinya yang dulu. Diam, pulang malam, sibuk dengan ponselnya, atau tidur lebih cepat dari biasanya. Aku pernah mencoba bicara, membuka obrolan tentang rumah tangga, tentang rasa sepi, bahkan mencoba sedikit romantis dengan menyentuh tangannya saat makan malam. Tapi reaksinya datar. Seolah aku hanya bagian dari kursi, piring, dan dinding rumah ini. Satu malam aku berkata padanya, "Mas, kamu bahagia nggak sama aku?" Dan ia hanya menjawab sambil mengunyah, "Kenapa nanya gitu? Kan nggak ada masalah apa-apa." Aku ingin teriak, justru karena tak ada masalah, semua jadi masalah. Karena yang tak terlihat seringkali lebih mengerikan dari yang nyata. Aku mulai sering berdoa. Bukan minta bahagia, tapi minta dikuatkan. Minta agar hatiku bisa diam seperti tubuhku. Tapi doaku rasanya menggantung di langit-langit kamar, tak pernah menyentuh langit. Aku pernah berkata dalam sujud, "Ya Allah, kalau memang aku harus hidup dalam sunyi, tolong buat aku buta terhadap rasa." Tapi esoknya, saat aku menatap secangkir kopi yang dulu selalu dibuatkan oleh Rinto, aku kembali menangis. Aku tahu aku salah, tapi apakah salah merindukan perhatian? Salahkah berharap ada seseorang yang melihat kita sebagai wanita, bukan hanya sebagai pengurus rumah tangga? Kesalahan ini bukan karena aku ingin berkhianat, tapi karena aku terlalu lama dilupakan. Kadang aku duduk sendiri di ruang tamu dan menertawakan nasibku. Andai aku lebih muda 10 tahun, mungkin rasa ini bisa kutepiskan dengan mudah.
Tapi kini saat usia mendekati kepala 4 dan dunia tak lagi semerah jambu, perhatian sekecil apapun menjadi cahaya di tengah gelap yang panjang. Rinto datang bukan sebagai lelaki sempurna, tapi sebagai seseorang yang hadir di saat aku butuh sekali untuk dilihat, didengar, dan dipahami. Dan celakanya, dia mengisi semua itu dengan cara yang tak pernah kulihat dari suamiku sendiri. Cinta? Bukan. Nafsu? Tidak juga. Yang kami punya adalah sesuatu yang tak bisa diberi nama. Rasa yang salah waktu, salah tempat, dan salah bentuk. Tapi tetap terasa nyata. Ada dalam tiap desah nafas yang kutahan, tiap malam yang kuisi dengan doa agar tak tergelincir, dan tiap detik saat aku berusaha jadi wanita baik. Kini aku tahu bahwa kehadiran seseorang bisa lebih membekas dari perbuatannya. Dan ironisnya, justru yang tak pernah menyentuh tubuhku adalah yang paling dalam menyentuh jiwaku. Aku tahu banyak orang yang akan menghakimiku jika mendengar kisah ini. Gatal, tak tahu diri, main hati sama keponakan. Tapi mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah ini. Mereka tidak hidup dengan sunyi yang panjang, tidak setiap hari menatap wajah suami yang tak lagi melihatmu sebagai manusia penuh perasaan. Mereka tidak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi wanita yang hanya dianggap sebagai petugas dapur, bukan pasangan hidup. Maka dari itu, aku tidak menulis kisah ini untuk dibenarkan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Untuk para istri, jika kau merasa lelah, jangan pendam sendiri. Bicara, teriak. Jangan biarkan dirimu jadi abu dari kobaran cinta yang tak pernah disiram. Dan untuk para suami, tolong lihat istrimu. Peluk dia, tatap matanya. Karena jika tidak, bisa jadi seseorang lain yang akan melakukannya. Dan waktu itu tiba, semua sudah terlambat. Hati perempuan bisa bertahan dalam luka, tapi jika luka itu terus diabaikan, ia bisa mencari pengobatnya di tempat yang bahkan tak pernah kita sangka. Kini aku tak lagi tunggu ketukan malam, tak lagi mencari suara langkah kaki yang ringan. Aku tahu semua sudah berakhir, tapi dalam hatiku ada satu ruangan kecil yang masih menyimpan nama itu. Rinto, jika suatu hari dia melihat video ini, membaca kisah ini, atau hanya mendengar sepintas, aku ingin dia tahu bahwa perasaannya tidak salah. Hanya datang di waktu yang salah. Dan aku memilih tetap di sini bukan karena aku kuat, tapi karena aku memutuskan untuk menyelesaikan apa yang sudah kumulai. Rumah tangga ini. Rumah yang tak sempurna tapi tetap kuperjuangkan. Rinto, terima kasih. Bukan karena kamu membuatku goyah, tapi karena kamu membuatku merasa hidup kembali. Kamu datang seperti angin malam yang menggoyang dedaunan yang lama kaku. Dan meski kini kamu telah pergi, suara itu tetap tinggal. Tapi aku telah menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Karena aku tahu yang paling penting bukan siapa yang membuatku merasa istimewa, tapi siapa yang tetap memilihku meski tak pernah benar-benar tahu caranya.